Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Lahyatia S, NIM 19042124. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 9, mata kuliah pengembangan organisasi, yaitu mengenai pendekatan intervensi, intervensi struktural, dan kultural dalam pengembangan organisasi. Pengertian intervensi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Miftah Toha. Intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara apakah yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi dalam memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk bekerja dalam tim ataupun mereka mengelola suatu tim serta memelihara organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Wendell dan Cecil, intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi yang terpilih, melakukan tugas yang secara langsung atau tidak langsung. Sasaran tugas dihubungkan dengan perbaikan organisasi. Sedangkan menurut Agriris, intervensi merupakan kegiatan yang mencoba masuk ke dalam suatu sistem tata hubungan yang sedang berjalan, hadir berada di antara orang-orang, kelompok ataupun objek dengan tujuan untuk membantu mereka. Intervensi pengembangan organisasi adalah urutan kegiatan, tindakan, dan peristiwa dimaksudkan untuk membantu organisasi meningkatkannya kinerja dan efektivitas. Suatu intervensi dikatakan efektif apabila terdapat informasi yang benar dan bermanfaat, kebebasan memilih, dan keterikatan di dalam. Informasi yang benar adalah informasi yang nyata terjadi dalam organisasi. Kebebasan memilih mempunyai kewenangan membuat keputusan terletak di tangan klien. Dan keterkaitan di dalam adalah bahwa klien mempunyai tanggung jawab untuk tetap terikat pada pelaksanaan dari rencana atau keputusan yang telah dibuat. Pendekatan intervensi yang pertama, intervensi struktural. Intervensi ini adalah kegiatan perubahan organisasi yang menyangkut pembagian tugas dalam organisasi. Dengan menggunakan kegiatan intervensi struktural, terdapat 3 hasil yang diharapkan, yaitu restrukturisasi atau reorganisasi, sistem imbalan baru, dan perubahan kultur organisasi. Yang kedua, intervensi teknikal. Pendekatan ini berfokus pada tingkat pekerjaannya. Penggunaan intervensi ini adalah perluasan pekerjaan secara vertikal yang terdiri dari pengembangan pekerjaan secara vertikal, penciptaan hubungan kerja dengan klien, penggabungan tugas, penciptaan satuan kerja yang sifatnya alamiah. Yang ketiga, intervensi berfokus pada manusia. Pendekatan ini menekankan 5 bentuk spesifik intervensi yang berfokus pada manusia, yaitu pelatihan kepekaan, umpan balik melalui survei, konsultan proses, pembinaan tim, dan pembinaan kerjasama antar kelompok. Kemudian yaitu kultur organisasi. Setiap perusahaan memiliki kultur atau budaya tersendiri. Kultur organisasi merupakan jantung dari sebuah perusahaan yang mencakup proses, alur kerja, hingga kebijakan untuk membedakan dengan perusahaan lainnya. Singkatnya, kultur organisasi adalah kepribadian yang dimiliki oleh perusahaan mencakup nilai-nilai, komunikasi, ide, moralitas, kode perilaku, dan lainnya. Dalam kata lain, kultur merupakan perekat yang menyatukan seluruh elemen. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.